Nungguin ya. All singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Every night, in my mind, I feel the perfume of the skin. Baby, I won't deny you're the lady of my dreams. Damn, I like the way you push me slowly up and down. Baby, let me kiss your sexy body. I will be so kind. Linda, mi alma te llama, quiere mi cama, quiero amarte, dulce Lilia. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita mampu mengerjakan tugas mata kuliah sejarah peradaban Islam. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan, kita berikan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam dari zaman-zaman jahiliyah sampai kepada zaman keemasan dan kembali kepada zaman-zaman sekarang ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan awal, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari jurusan Studi Agama-Agama kelas 1A, dan perkenalkan juga teman saya Muhammad Alfianza dari jurusan Studi Agama-Agama kelas A. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi yang kami akan bahas, kami akan menyampaikan struktur tugas dari dinasti Bani Abbasiyah. Struktur yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian dari dinasti Bani Abbasiyah. Yang kedua yaitu silsilah keluarga Abbasiyah. Yang ketiga, sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Yang keempat, tokoh pendiri dari dinasti Bani Abbasiyah. Yang kelima, khalifah periode pertama, dan yang keenam, khalifah periode kedua. Yang ketujuh, khalifah periode ketiga. Yang kedelapan, khalifah periode keempat. 9, khalifah periode kelima. 10, kemajuan dinasti Abbasiyah. 11, tokoh-tokoh era Abbasiyah. Dan yang ke-12 atau yang terakhir adalah kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari dinasti Bani Abbasiyah. Pengertian dinasti sendiri yaitu sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat. Jadi dinasti itu biasa disebut sebagai keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat. Kemudian masuk ke pengertian Bani. Bani adalah sebutan keluarga keturunan dari seorang tokoh terkenal. Yang ketiga, kita masuk ke pengertian dari Abbasiyah. Pengertian dari Abbasiyah itu sendiri adalah nama dari paman termuda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abbas. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada baiknya kita mengetahui dulu di dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah adalah di mana masa Islam mengalami kejayaan
atau dengan kata lain biasa disebut sebagai Golden Age atau masa keemasan Islam yang terjadi pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Maka selama itulah Islam mengalami kejayaan yang sampai dengan 508 Masehi. 508 Masehi. Selama itu Islam mengalami masa-masa emasnya atau masa-masa jayanya. Dan juga generasi inilah yang melahirkan nantinya generasi-generasi emas yang terkenal sampai sekarang ini. Baiklah, kita masuk ke struktur yang kedua atau silsilah keluarga Abbasiyah yang akan dijelaskan oleh saudara Alfian. Baiklah. Jadi pada struktur yang kedua ini terkait dengan silsilah dinasti Abbasiyah. Jadi sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwasanya Abbasiyah diambil dari nama paman termuda Rasulullah SAW, yang dimana Abbas ini merupakan anak dari Abdul Muthalib, yang dimana Abdul Muthalib merupakan kakek dari Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian Abbas ini memiliki anak yakni Abdullah. Kemudian Abdullah memiliki anak yaitu Ali, dan di sini Ali memiliki beberapa anak, diantaranya yaitu Muhammad. Namun Muhammad di sini bukan Nabiullah Muhammad SAW, kan tetapi Muhammad yang dimaksud di sini adalah kerabat dari Nabiullah Muhammad SAW itu sendiri. Kemudian Muhammad di sini memiliki beberapa anak juga. Yang pertama yaitu Abdullah Abul Abbas As-Saffah. Yang inilah yang kemudian akan menjadi khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Nanti setelah Abu Abbas As-Saffah yang menjadi khalifah pertama, kemudian disusul dengan Abu Ja'far Al-Mansur yang akan menjadi khalifah kedua selaku saudara dari Abu Abbas As-Saffah. Kemudian Abu Ja'far Al-Mansur memiliki anak yaitu Muhammad Al-Mahdi. Muhammad Al-Mahdi inilah yang akan menjadi penerus dari ayahnya atau sekaligus menjadi khalifah ketiga dari Bani Abbasiyah. Kemudian selanjutnya Muhammad Al-Mahdi ini memiliki beberapa anak lagi yaitu Al-Mahdi dan Harun Ar-Rasyid. Al-Mahdi ini yang akan setelah ayahnya ia diangkat menjadi khalifah keempat, dan Harun Ar-Rasyid yang akan menjadi khalifah kelima. Begitupun seterusnya sampai sekarang ini. Kemudian kita beralih ke sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah yang pertama ialah dinasti Umayyah, menganak emaskan atau mengistimewakan bangsa Arab atau bangsa lainnya dan menganggap rendah kaum muslim non-Arab atau Mawali. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tidak lepas dari kemundurannya Bani Umayyah, karena sejatinya adalah dinasti Abbasiyah melanjutkan eksistensi dari Bani Umayyah. Yang kedua, dinasti ini selalu menindas para pengikut Ali dan Bani Hashim. Yang ketiga, kelompok-kelompok tersebut bersatu yang dikoordinasi dan dipimpin oleh keturunan Al-Abbas. Yang keempat, kemudian cara terjadi pertempuran di dekat sungai Zab. Yang kelima, dalam pertempuran itu Bani Abbas mendapatkan kemenangan. Akhirnya Marwan, khalifah Bani Umayyah terakhir, terbunuh di Mesir. Kemudian daulah Bani Abbasiyah resmi berdiri. Kemudian kita masuk ke struktur yang keempat atau tokoh pendiri dinasti Bani Abbasiyah. Tokoh pendiri di sini yang pertama adalah Ali bin Abdullah bin Abbas, dan yang kedua Muhammad bin Ali bin Abdullah. Yang ketiga Ibrahim al-Imam. Yang keempat
Abu Muslim Al-Khurasani. Yang kelima, Abul Abbas As-Safa. Yang keenam dan yang terakhir adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Baik, selanjutnya kita masuk kepada khalifah periode pertama. Dalam periode pertama ini ada sekitar 9 khalifah yang tergolong pada periode pertama, yakni yang pertama yaitu Abu Abbas As-Saffah, yakni pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 Masehi sampai 754 Masehi. Kemudian yang kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, 136 Hijriah sampai 158 Hijriah, kemudian atau 754 Masehi sampai dengan 775 Masehi. Kemudian yang ketiga yaitu Muhammad Al-Mahdi. Dia berkuasa dari tahun 158 Hijriah sampai dengan 169 Hijriah atau 775 Masehi sampai dengan 785 Masehi. Kemudian yang keempat yaitu Muhammad Al-Hadi. Masa kekuasaannya yaitu dari tahun 169 Hijriah sampai dengan 170 Hijriah atau 785 Masehi sampai dengan 786 Masehi. Kemudian yang kelima yaitu Harun Ar-Rasyid. Ia berkuasa dari tahun 170 sampai dengan 193 Hijriah atau 786 sampai dengan 809 Masehi. Kemudian yang keempat yaitu Abdullah Al-Amin. Ia berkuasa dari tahun 193 Hijriah sampai dengan 198 Hijriah atau 809 sampai dengan 813 Masehi. Kemudian yang ketujuh yaitu Al-Ma'mun. Ia berkuasa dari tahun 198 sampai dengan 218 Hijriah atau 813 sampai dengan 833 Masehi. Kemudian yang kedelapan yaitu Al-Mustamin Billah, Al-Mutasim Billah. Ia berkuasa dari tahun 218 sampai dengan 227 Hijriah atau bertepatan dengan 833 sampai 842 Masehi. Kemudian yang terakhir yaitu Abu Ja'far Al-Wasiq. Ia berkuasa dari tahun 227 sampai dengan 232 Hijriah atau bertepatan dengan 842 sampai dengan 847 Masehi. Kemudian dari kesembilan khalifah ini, maka periode ini disebut sebagai dengan periode Persia. Periode Persia 1. Kemudian selanjutnya yaitu khalifah periode kedua. Jadi dalam khalifah periode kedua ini di sini agak sedikit banyak khalifahnya, sekitar ada 13. Kemudian yang pertama yaitu yang menjadi khalifah pada periode yang kedua ini yaitu yang pertama Al-Mutawakkil. Ia berkuasa dari tahun 232 sampai dengan 247 Hijriah atau bertepatan dengan 847 sampai dengan 861 Masehi. Kemudian yang kedua yaitu Al-Muntasir. Ia berkuasa dari tahun 247 sampai dengan 248 Hijriah atau 861 sampai dengan 862 Masehi. Kemudian yang kedua yaitu Al-Mu'tayin. Ia berkuasa dari tahun 248 sampai dengan 252 Hijriah atau bertepatan dengan 862 sampai dengan 866 Masehi. Kemudian yang keempat yaitu Al-Mu'taz. Al-Mu'taz ini berkuasa dari tahun 252 sampai dengan 255 Hijriah atau bertepatan dengan 866 sampai dengan 869 Masehi.
Kemudian yang kelima yaitu Al-Muhtadi. Al-Muhtadi ini berkuasa dari tahun 255 sampai dengan 256 Hijriah atau bertepatan dengan 869 sampai dengan 870 Masehi. Kemudian yang keenam yaitu Al-Mu'tamid. Al-Mu'tamid ini berkuasa dari tahun 256 sampai dengan 279 Hijriah atau bertepatan dengan 870 sampai dengan 892 Masehi. Dari ke-12 khalifah ini yang dimana ke-13 khalifah ini disebut sebagai khalifah periode kedua atau biasa juga disebut sebagai periode sudah berpengaruhnya periode Turki atau disebut sebagai periode Turki I. Oke, kita lanjutkan pada khalifah periode ketiga. Jadi dalam periode ketiga ini khalifahnya ada 5, yakni yang pertama yaitu Al-Mustaqfi, yang kedua Al-Muti, kemudian yang ketiga Al-Ta'i, kemudian yang keempat Al-Qadir, dan yang kelima yaitu Al-Qaim. Jadi dalam periode ini atau khalifah periode ketiga ini itu disebut sebagai periode masuknya dinasti Buwayhi. Kemudian yang selanjutnya yaitu periode keempat. Jadi dalam periode keempat ini ada 9 khalifah yang termasuk di dalamnya. Yang pertama yaitu Al-Qaim, yang kedua yaitu Al-Mustanzir, yang ketiga yaitu Al-Muttadi, yang keempat yaitu Al-Mustarsyid, yang kelima yaitu Ar-Rasyid, yang keenam Al-Muttafi, yang ketujuh Al-Mustanjid, yang ke-8 yaitu Al-Mustadi, dan yang ke-9 atau yang terakhir yaitu An-Nasir. Kemudian pada periode ini atau periode keempat ini itu disebut sebagai periode dari Turki kedua. Kemudian kita lanjut pada periode yang terakhir atau periode kelima. Jadi dalam periode kelima ini itu di dalamnya ada 4 khalifah. Yang pertama yaitu An-Nazir, kemudian Az-Zahir, yang ketiga yaitu Al-Mustansir, dan yang terakhir yaitu Al-Mustaqsim. Jadi dari ke-37 khalifah ini setidaknya terdapat 3 khalifah yang menonjol, yaitu yang pertama Abu Ja'far Al-Mansur, yang dimana Abu Ja'far Al-Mansur ini berperan untuk memindahkan ibu kota Baghdad. Kemudian yang kedua yaitu Harun Ar-Rasyid, ia berperan untuk membuat Baitul Hikmah. Kemudian yang ketiga yaitu Abdullah Al-Ma'mun. Yang kemudian inilah Abdullah Al-Ma'mun ini yang kemudian menggantikan Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah. Baiklah, kemudian kita akan masuk kepada pembahasan yang ke berapa tadi? Selanjutnya yaitu kemajuan dinasti Abbasiyah. Kemajuan dinasti Abbasiyah mencakup yang pertama yaitu terbentuknya Baghdad sebagai pusat perdagangan internasional. Yang kedua, terciptanya perindustrian tambang, tekstil, dan lain-lain. Yang ketiga, terbentuknya kelembagaan negara yang semakin maju. Yang keempat, penerjemahan manuskrip Yunani, Persia, dan India. Yang kelima, didirikannya perpustakaan Baitul Hikmah sebagai perpustakaan negara, pusat penelitian, pusat kegiatan studi dan riset astronomi dan matematika. Kemudian masuk ke tokoh era Abbasiyah. Nah, inilah tokoh-tokoh yang sangat-sangat terkenal sampai hingga saat ini. Tokoh-tokoh era Abbasiyah yang mencakup dari fikih yaitu Imam Abu Hanifah,
700 sampai 767 Masehi. Yang kedua dari dari ulama ahli fikih yaitu Imam Malik yang 713 sampai 795 Masehi. Yang ketiga yaitu Imam Syafi'i 767 sampai dengan 820 Masehi. Dan yang terakhir yaitu Imam Ahmad bin Hanbal 780 sampai 855 Masehi. Kemudian setelah kita membahas ulama dari ahli fikih di era Abbasiyah, kita masuk kepada ulama ilmu hadis yang lahir pada era dinasti Abbasiyah. Ilmu hadis mencakup yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Abu Daud, Imam An-Nasai, dan Imam Baihaqi. Itu dari ulama ilmu hadis. Yang ketiga, ulama atau tokoh-tokoh dari filsafat. Yang pertama adalah Al-Hindi, dan yang kedua adalah Al-Farabi dan Ibnu Syaid. Masuk ke ulama-ulama atau yang berpengaruh dalam kedokteran, yaitu Ibnu Sina dan Ar-Razi. Dan kepada matematika ada Al-Khawarizmi dan Abu Al-Wafa. Dan yang keenam dari ilmu astronomi yaitu Al-Battani dan Al-Birruni. Dan yang ketujuh masuk kepada ilmu-ilmu tasawuf, yaitu Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dan yang kedelapan dan lain-lainnya. Kemudian kita akan masuk kepada kemunduran pada dinasti Abbasiyah. Mungkin sudah menjadi sunnatullah, sebuah kejayaan pasti akan digulingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kuat pun kekuasaan pasti akan digulingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita akan masuk kepada kemunduran atau jatuhnya dinasti Abbasiyah. Untuk penyebabnya kenapa dinasti Abbasiyah jatuh. Penyebab yang pertama yaitu persaingan antara bangsa. Dan yang kedua, kemerosotan ekonomi. Yang ketiga, konflik keagamaan. Yang keempat, munculnya dinasti-dinasti kecil sebagai akibat perpecahan sosial yang berkepanjangan. Yang kelima, perang salib. Perang salib ini memicu sehingga terpecahnya umat-umat pada saat itu. Dan yang keenam atau puncaknya jatuhnya dinasti Abbasiyah karena serangan bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi yang dipimpin langsung oleh Raja Chinggis Khan pada saat itu. Baik, alhamdulillah kita akan menutup. Baiklah, mungkin sampai di sinilah kami telah menyampaikan struktur-struktur tentang dinasti Bani Abbasiyah. Sebagai penutup, kita baiknya bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami sebagai pelanjut mereka pendahulu kami yang telah menyinari bumi ini dengan ajaran-Mu, beriman, berilmu, dan beramal. Baik, mungkin ada kata-kata dari kita. Sebagai penutup dari kami, unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, namun jangan lihat siapa yang menyampaikan. Baik sekali saudara. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.